Halo adik-adik, jumpa lagi hari ini kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, pertama-tama kakak mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021 bagi setiap kita. Biarlah di tahun ini kita boleh tetap bersemangat, sekalipun kita harus tetap di rumah, kita harus tetap beribadah secara online, tetapi biarlah kita boleh tetap bersuka cita, boleh tetap semangat. Dan pada saat ini kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Mari kakak mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi satu lagu, Jalan Serta Yesus. Nah, lagu ini mengingatkan kepada setiap kita, supaya ketika kita menjalani hari-hari kita boleh terus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Tak terasa kita sudah masuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tetapi kita masih dirundung oleh suasana COVID-19, maka kita tetap belajar di rumah melalui online. Demikian juga kita waktu mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita sekolah minggu, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, oleh karena kasih-Mu, kami boleh memasuki tahun 2021. Kiranya Tuhan selalu memimpin langkah hidup kami, dan kami tetap mempunyai semangat untuk mendengarkan firman Tuhan seperti tahun yang lalu. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami pada tahun yang baru, sehingga mereka boleh giat bekerja untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Berilah anggota keluarga tubuh yang sehat, sehingga dengan kesehatan kami boleh saling membantu dalam setiap keluarga. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkanlah hati kami, sehingga kami boleh memperoleh berkat dan firman Tuhan yang berkenan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tema pada pagi ini yaitu menaati Allah yang Maha Kuasa, yang terdapat bacaan kitab dalam kitab Daniel pasal 1. Adik-adik,
Raja Nebukadnezar dari Babel memutuskan bahwa dia akan membuat sebuah patung emas raksasa. Dia memerintahkan kepada para pegawainya untuk membangun sebuah patung yang ukurannya tinggi kira-kira 27 meter dan lebar 2,7 meter. Lalu raja mengumpulkan semua rakyatnya dan salah seorang pegawai raja mengumumkan dengan suara lantang, "Inilah perintah raja yang harus dilakukan oleh semua orang. Ketika kalian mendengar suara alat musik, maka kalian harus sujud dan menyembah patung ini. Dan barang siapa yang tidak mentaati perintah ini akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu semua alat musik dimainkan dan semua orang berlutut dan menyembah berhala yang besar itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-teman Daniel yang saleh dari Yehuda. Ketiga orang ini membantu raja memerintah kerajaan Babel. Beberapa orang melihat 3 orang dari Yehuda tidak menyembah patung emas. Kata mereka tidak melayani Allahmu, ya Raja. Raja Nebukadnezar menjadi marah. Dia memberitahu ke 3 orang tersebut bahwa dia akan memberikan kepada mereka kesempatan lagi untuk menaati dia dengan sujud menyembah kepada berhala itu. Raja memperingatkan, "Jika kalian tidak taat aku, kalian akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu." Allah manakah yang sanggup menyelamatkan kalian dari hukuman semacam ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego mengasihi dan melayani Allah, dan mereka tahu bahwa mereka hanya dapat menyembah Allah. "Ya Raja," kata mereka, "walaupun kami dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, kami tahu bahwa Allah kami dapat menyelamatkan kami. Tetapi jika tidak, kami pun tak akan melayani Allah-Allahmu atau sujud menyembah kepada patung emas yang telah Raja dirikan." Nebukadnezar sangat marah sekali. Raja memerintahkan agar perapian itu dijadikan 7 kali lebih panas dari sekarang. Lalu raja memberikan perintah kepada beberapa tentara yang paling kuat badannya untuk melemparkan ketiga orang itu ke dalam dapur api. Api itu begitu panas sehingga para tentara yang melempar ketiga orang tersebut mati karena kepanasan.
Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam api yang menyala-nyala itu, tetapi mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar mengintip ke dalam api. Raja sangat terkejut atas apa yang dilihatnya. Raja berkata, "Lihat, bukankah kita melemparkan 3 pemuda ke dalam api? Tapi sekarang aku melihat ada 4 orang, dan mereka tidak terbelenggu. Mereka saling berjalan-jalan dengan bebas, dan mereka tidak terluka." Raja Nebukadnezar berseru, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, para pengikut Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dari perapian." Dan mereka berjalan keluar dari api yang menyala-nyala itu tanpa terbakar sedikit pun dan tanpa bau asap di tubuh mereka. Raja Nebukadnezar mengetahui siapa yang telah melindungi mereka di dalam perapian. Di hadapan seluruh rakyat, Raja meninggikan Allah yang sejati karena telah melindungi ketiga hambanya. Raja berkata, "Mari kita memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego," katanya. Dia mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Mereka tidak mentaati aku dan mempercayai Allah mereka sendiri. Mereka rela mati demi Allahnya, dan mereka tidak bersedia melayani atau menyembah Allah-Allah lain. Hendaknya diketahui bahwa mulai saat ini, barang siapa yang mengatakan hal yang buruk tentang Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkuasa itu akan menerima hukuman yang berat. Sebab tidak ada Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan seperti kuasa Allah mereka. Nah, adik-adik, tujuannya pelajaran ini ialah memohon kekuatan dan hikmat kepada Bapa kita di surga untuk terus menaatinya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ada di ayat hafalan terdapat di kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. "Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus memberi nyawanya, dia mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Itu arti gembala yang baik memberikan nyawanya. Sedangkan domba-dombanya adalah umat Allah. Nah, kita akan menutup pelajaran ini dengan suatu kata, sebagaimana Allah yang Maha Kuasa menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babel. Dia juga menyertai kita saat ini. Maka adik-adik, kita harus tetap berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam kita belajar secara online.
Nah, sampai di sini, jadi mari kita tutup dalam doa. Jadi, Tuhan, kami selalu bersyukur oleh karena kasih-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah, di mana Engkau yang kami percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, dan dapat mengalahkan apa yang di dunia ini yang akan menjatuhkan hati kita. Ya Tuhan, dengan firman-Mu ini kami boleh selalu bersandar kepadamu. Pimpinlah kehidupan kami pada minggu yang baru dan akan melangkah di tahun yang baru juga. Kami serahkan doa ini hanya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan bersama mengerjakan aktivitas. Untuk minggu ini kita akan mengerjakan aktivitas tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam api panas menyala. Nah, untuk aktivitas yang pertama yaitu aktivitas di dalam api. Nah, di situ adik-adik disuruh untuk mewarnai kotak yang bertuliskan huruf T yang ada tanda panahnya di situ. Nah, setelah adik-adik mewarnai kotak yang huruf T yang ada panahnya itu, lalu adik-adik disuruh untuk meloncat huruf selanjutnya ke huruf berikutnya. Nah, kalau kakak kasih contoh di situ kan ada huruf T, lalu di sampingnya ada B, maka huruf B itu diloncat, berarti huruf berikutnya yaitu huruf A. Nah, lalu adik-adik warnai selanjutnya huruf A. Lalu untuk huruf berikutnya juga adik-adik harus lompat. Jadi setiap kali adik-adik selesai mewarnai, untuk huruf berikutnya adik-adik harus melewatinya, dan warna berikutnya atau huruf berikutnya yang harus diwarnai. Dengan demikian adik-adik dapat mengisi kolom yang ada di tengah, yang tidak ada isinya itu adik-adik dapat mengisi sesuai dengan huruf yang sudah adik-adik warnai. Nah, untuk aktivitas yang berikutnya yang di sebelah kanan, itu adik-adik disuruh untuk melingkari jawaban yang benar. Di situ kan di sebelah kiri ada tulisan, contohnya nomor 1, patung emas amat indahnya, semua orang harus titik-titiknya. Lalu di sebelah itu ada 3 kata yang berbeda-beda warna. Adik-adik silakan memilih mana yang benar, lalu itu dilingkari. Dan untuk aktivitas berikutnya yaitu aktivitas membuat tempat perapian. Nah, untuk aktivitas berikutnya yaitu kita akan membuat perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik dapat mengikuti sesuai dengan gambar dan petunjuk yang sudah Kak Yurike buatkan. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Sekarang kita akan bersama mengakhiri ibadah kita. Mari kakak mengajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini, terlebih ketika kami menjalani tahun 2021 ini. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.